Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami kembali menyapa di acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat dalam acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Pemirsa yang berbahagia, kali ini edisi spesial yang mana pertanyaan-pertanyaan datang dari masyarakat yang ada di berbagai daerah. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu untuk kita semua. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini edisi ibadah, ya, sangat penting baik bagi keluarga, untuk anak, orang tua, semuanya sangat penting ya, karena berkaitan dengan ibadah ya yang akan kita jalani ya. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Ilham Saputra dari Kabupaten Bogor ya. Saya ingin bertanya terkait masalah najis ya. Apakah cipratan ya air dari kolam ataupun dari halaman termasuk najis? Karena setahu saya bahwa saya najis terkena alas kaki itu dimaafkan ya. Yang najis dari alas kaki itu dimaafkan, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Terkait pertanyaan najis ya, kecipratan itu. Najis itu ya istilah lainnya al-qadir, sesuatu yang kotor, yang jijik ya kan. Tadi adalah cipratan dari kolam ya. Ada najis aini ya, yang kelihatan secara fisik, ada najis hukmi yang tidak kelihatan secara fisik, tapi ada dugaan dari sisi ihtiyat, kehati-hatian. Nah kan, bagaimana dengan cipratan tersebut ya, kemudian mungkin kena sandal atau sepatu kita ya, tapi kita akan berjalan beberapa jarak, mungkin ya kan berapa meter, dan di situ jelas ada tanah juga, gesekan juga. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa tanah itu berfungsi juga sebagai tohur. Tohur itu alat menyucikan, bukan hanya menyucikan secara fisik, tapi juga menyucikan dari najis. Ya, maka kalau kita berjalan begitu, maka tanah atau lahan yang kita lalui itu adalah menjadi tohur ya, menyucikan gitu kan. Dari pertanyaan itu tadi ya najis ini hanya juga belum terlihat ya kan, tapi itu kedugaan. Jadi dari sisi kehati-hatian bagus ya, tapi insya Allah dengan langkah-langkah kaki dan telah dibersihkan dengan hamparan tanah atau jalan, itu cukup untuk menyucikan sandal atau sepatu kita ya. Adalah Rasulullah SAW juga pernah ada kasus beliau ya melalui satu mizab itu jamban lah bahasa kita gitu gampangnya ya. Lalu berjalanlah beliau beberapa waktu, beberapa langkah, dan langsung ke tempat sholat, ke masjid. Ini artinya ya Rasulullah mungkin saja kan kena najis atau kena cipratan, tapi dengan beliau melangkah beberapa langkah itu cukup untuk mensucikan sandal atau sepatunya. Ya, buktinya beliau langsung ke tempat sholat. Dan saat itu kan tempat sholat ya langsung, karena memang tanah kan begitu ya, jadi sandal pakai sepatu atau sandal. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsira. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Lia dari Depok ya.
Apakah suami istri batal wudunya bila bersentuhan? Ya, untuk konfirmasi, cara berwudu kami pada kepala telinga dalam sekali usapan. Ya, jadi ada 2 poin. Pertama, apakah sentuhan mulamasah antara laki-laki dan perempuan yang tentu ghair mahram, ya kan? Nah, itu membatalkan wudu atau tidak. Yang kedua adalah tentang kaifiat wudu membasuh telinga dan kepala, ya, rambut, mengusap istilahnya, bukan membasuh, mashun bukan ghuslun, ya begitu. Nah, terkait yang pertama itu kan ada ayat di antara yang membatalkan wudu itu aula mastumun nisa, ya, atau kalian bermulamasah, bersentuhan kulit dengan perempuan. Nah, tentu jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i memahami mulamasah ini mulamasah dengan kulit, ya kan. Nah, sedangkan ada mazhab lain Hanafi itu mulamasah itu mujamaah, artinya bergaul. Ya, jadi bagi kita ya di sini ya, mulamasah itu ya sudah membatalkan, ya kan, mulamasah. Oleh karenanya bersentuhan antara laki-laki perempuan yang ghair mahram itu membatalkan wudu. Tapi kita jangan cerewet. Kok si anu tadi habis bersentuhan terus tidak wudu lagi? Mungkin dia menganut atau mengikuti madhab Hanafi dan madhab yang lain. Dalilnya sama, Al-Quran juga, kan begitu ya. Hanya beda fikih, beda pemahamannya. Tadi mulamasah artinya adalah mulamasah bersentuhan, mulamasah bil basyarah, kemudian mulamasah mujamaah. Nah itu, jadi dua-duanya ada di dalam khazanah keilmuan atau fikih. Yang kedua tentang kafiatul masah. Kalau di hadis-hadis itu kan 1 kali sesungguhnya, ya, rambut dan telinga, seret begitu. Memang pilihannya itu kalau misalnya di hadis Sahih Muslim ada yang 1 kali marroh, ada marroten, ada salasa marrot. Nah, pilihan terbuka. Nah, lagi-lagi kalau madhab Syafi'i itu lebih memilih al-ihtiyat. Kalau al-ihtiyat berarti 3 lah biar mantep. Makanya kan kita pakai ya itu atau mengusap rambut dan telinga, itu daun telinga dipisah malah. Walaupun dalam hadis itu banyak ya menyatu gitu, pelap gitu, 1 kali malah. Kalau kita udah dipisah 3. Mudah-mudahan itu lebih mantap, pahalanya juga lebih banyak. Amin. Terima kasih. Tapi pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Neni Suswati dari Lampung. Ya, pertanyaannya, bagaimana memahami dengan benar Al-Quran sebagai syifa ataupun obat dan Allah sebagai yasfin? Ya. Adakah perbedaan makna mengobati dan menyembuhkan? Ya, seperti itu pertanyaannya. Ya, dalam istilah hadis Qurannya itu kalau kesembuhan itu kan syifa, dan itu Allah yang punya. Allahu syafi wa huwal kafi, dialah yang memberikan jaminan, kan begitu. Rabbunal kafi dan seterusnya. Sedangkan untuk berobat ya itu diserahkan ke kita. Makanya tadawau, kalian bermudawahlah, dawa. Itu adalah kewajiban kita. Nah, serahkan setelah kita maksimum berobat sesuai dengan protokol kesehatan, ya istilahnya prokes sekarang, ya udah itu ya, terus berdoa, ya kan, Allah yang akan insya Allah menyembuhkannya. Tapi ya tentu saja tidak lengkap alias kurang, ya kita berdoa saja tapi tidak mengambil asbab hissiyah, sabab-sabab prokes tadi, ya kan. Minum obat juga tidak, apalagi itu salah, ya kan. Nah, jadi
Seolah-olah itu kan ngabujangkeun ka Gusti Allah, kalau bahasa Sundanya itu apa namanya, ngerjain. Iya. You sendiri tidak berbuat apapun, iya. Iya. Jadi kita berbuat dulu, barulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melangkah dulu ke puskesmas atau rumah sakit gitu kan, baru minta tolong ke dokter. Lah, orangnya itu si sakitnya tidak mau pergi gitu kan. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Jadi itu syifa dari Allah, sedangkan al-mudawa at-tadawi dari kita, iya kan? Makanya dalam hadis disebutkan likulli da'in dawa. Atau bagi setiap penyakit itu sudah ada obatnya, sudah tersedia. Nah, tugas kita adalah fatadawau, maka kalian usahakan carilah itu obatnya. Dan carilah orang yang bisa memberikan resep yang tepat, karena memang banyak resep, ya kan. Faida usiba ada udawa, kalau cocok ada kecocok ya antara penyakit dan obat, ya buri'a biidnillah, syufiya biidnillah. Di sinilah maka dengan izin Allah ada kesembuhan. Jadi kita mengupayakan tadi isobah atau tawafuk antara penyakit dan obat. Resep apakah herbal ataupun non herbal itu kan bagian kita itu, atau gabungan antara herbal dan medis ya kan, itu bagian kita itu. Termasuk juga message sekarang apa, tadlik di apa, refleksi ya. Gabungan tiga sekaligus itu bagus ya kan. Ya, tapi lagi-lagi jaminan asyifa adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja kita ta'abbudan kepada Allah, berdoa untuk kesembuhan ya. Nanti di ujung episode kita berdoa untuk kita semua ya, supaya diberikan sihah dan afiah dalam situasi sekarang ini. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurlina dari Sulawesi Selatan. Bagaimana jika kita belum diakikahi oleh orang tua kita karena alasan tidak mampu? Dan jika kita mampu, apakah kita harus mengakikahkan diri kita? Ya. Atau jika 10 atau 20 tahun kemudian orang tua mampu lalu diakikahkan, bolehkah? Ya, pada dasarnya ini sunnah muakkadah ya, bukan wajib juga. Ya, jadi sunnah muakkadah yang memang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya, tentu terhadap anak cucu beliau, dalam ini terhadap cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain kan, begitu. Disabdakan oleh beliau, al-ghulam ya, anak yang dilahirkan, bayi lah begitu, marhunun bi aqiqatihi, itu digadaikan dengan akikahnya kan. Dimaksud digadaikan ini digadaikan keselamatan ruhiyahnya, spiritualitasnya dari gangguan ya jin atau setan atau apapun begitu. Termasuk juga ada yang mengartikan dari gangguan ya tentu kesehatan jasmaniah. Nah, berarti akikah ini ada dua manfaat, selain pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semacam mitigasi untuk ya gangguan ruhiyah, dari kemungkinan gangguan jin lah, itulah inilah, juga ya mitigasi yang potensial dari gangguan penyakit fisik juga. Jadi demikian, oleh karenanya Islam sangat mementingkan ini. Tetapi kan kewajibannya itu kepada orang tua ya. Ketika tadi orang tua belum mampu, tentu tidak dipaksakan ya kan. Haji saja kalau tidak mampu tidak dipaksakan, zakat juga begitu, apalagi akikah. Nah, nanti anaknya atau beberapa tahun kemudian orang tuanya mampu, bagaimana ya kan. Ya, akikah ini kan termasuk syariah yang zamaniyah ya, terkait dengan waktu. Makanya yudbahu yauma sabihi, dipotong disembelih itu hari ke-7. Lalu kalau tidak hari ke-7 plus 7 hari lagi sebagai kelonggaran jadi 14.
plus 7 hari lagi sampai 21. Nah, para ulama itu sampai di situ saja. Dah. Berarti kalau sampai 21 belum mampu juga, memang kondisinya lagi kurang mampu. Ya sudah, dibebaskan dari sunnah muakkadah itu. Kapan mampunya? Nah, kalau orang tua ya insya Allah mampu, ya kan, itu boleh ya. Statusnya jadi boleh. Statusnya ya qadha, ya kan. Para ulama juga tidak keberatan orang mau berbuat baik, lalu ada nilai sosialnya kan, kepada fakir miskin bagi-bagi makanan itu tentu saja terbuka kebaikan. Jadi itu kalau kelak orang tuanya mampu. Tapi ya sebagian ulama lah kan sudah lewat waktunya. Kalau kebetulan ya anaknya ini bisa melakukannya, ya sudah, biayanya diserahkan saja ke anak. Nah, kan sudah bisa tuh. Jadi anaklah yang merealisasikannya. Apalagi setelah 20 tahun anaknya justru yang mampu. Alhamdulillah kan ya sudah. Jadi kepada orang tuanya sudah bebas ya, karena ada niatan waktu itu, cuma tidak kesampaian karena kondisi, ya kan. Sekarang alhamdulillah anaknya yang mampu. Ya sudah, anaknya yang melaksanakan insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Pipi ya, terkait masalah khitbah yang tidak disorihkan ataupun tidak dijelaskan apakah ucapan itu termasuk khitbah ya. Terus apakah khitbah lewat video call atau telepon dibolehkan? Ya, Masya Allah, ini dengan kemajuan teknologi ya disebut dengan revolusi 4.0 ya, berapa nih? Zero ya kan. Nah sekarang jadi semua juga demikian. Tapi tetap hukum agama itu harus ya dipenuhi ketentuannya. Khitbah ini kan menyampaikan suatu tawaran ya. Nah, dalam bahasa Jawa Barat itu nanyaan. Jadi bertanya lah, saya ini ada perhatian gimana ini, bisa ditampung enggak ya, bagaimana lah begitu kan ya, saya iya, yuk bisa iya enggak, dan seterusnya lah begitu. Bahasa khitbah itu ada bahasa kinayah, ta'rib ya, iya, ada di dalam hati, iknan di dalam hati ini, tapi nggak bisa keluar nih gitu kan, keluarnya ya bahasa ta'rid, kinayah begitu kan, tidak bahasa sorry ya. Yang mengikat itu tetap bahasa yang sorry ya. Dalam Al-Quran itu kan, la junaha alaikum fi ma'arradtum bihi min khitbatin nisa'u aknantum fi anfusikum. Ya tidak apa-apa, kamu ada sesuatu dalam hati disimpan, ya enggak dosa itu kan. Nyimpan berapa banyak juga silahkan kalau dalam hati. Gitu. Ya, fi ma'arradtum bihi. Ya, kamu ta'rid ya dengan bahasa kinayah itu tadi ya, bahasa-bahasa yang ya bisa dipahami A, bisa dipahami B kan mungkin. Nah, tapi alimallahu annakum satadkurunahun. Nah, Allah tahu bahwa kalian pada suatu waktu akan mengucapkannya. Jadi ya mengucapkannya itulah yang khitbah itu, ya kan. Jadi karena menjadi jelas dengan diucapkan itu satadkurunahunna ada ikatan hukum. Orang yang sudah dikhitbah kan ada, kalau dia setuju ya kan, kalau walinya setuju berarti ada ikatan kesepakatan, tidak boleh dilanggar, makanya haram. Ya, orang yang sudah makhtubah ya dikhitbah ya menerima pinangan atau khitbahan yang lain itu haram ya, karena itu sudah diucapkan. Tapi kalau masih di hati, orang sudah kedahuluan ya kan, sudah disimpan di hati saya, nggak bisa ya kan, itu harus satadkurunahunna, harus diucapkan begitu. Terkait video call, lewat video call diperbolehkan? Ya sekarang, nah itu urf, berarti kan al-urful jari, video call atau WA sekarang macam-macam. Nah, apakah menurut hukum
yang berlaku itu sudah dikategorikan khitbah atau belum. Nah, itu dulu ya kan. Tentu ada undang-undang ITE ya kan, undang-undang informasi dan lain-lain. Nah, tentu ada diberikan definisi di situ sejauh mana impact daripada video call. Bahkan sekarang kan masalah-masalah pidana juga bisa digali dari situ ya kan. Jadi bukan hanya soal perdata. Kan orang ada yang diproses secara hukum gara-gara gegabah dalam SMS-an, di dalam video call. Berarti bukan hanya uruf hukum di negeri kita, bahkan di negara-negara lain juga sudah memposisikan komunikasi virtual, komunikasi video call dan seterusnya itu mempunyai dampak hukum. Ya, termasuk juga hukum perdata tentu ya kan. Ya, jadi masuk itu ya, insyaallah ya.